Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Pagi Pak, sehat. Baiknya sebelum kita mulai pembelajaran, kita perhatikan dulu ya. Lihat di kalian jika ada sampah yang dibersihkan dan bajunya tolong dirapikan. Ada Pak? Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada saudara Prima dipersilakan untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih kepada Nak Prima telah memimpin teman-temannya. Baiklah, sekarang untuk menumbuhkan rasa nasionalis kita dan untuk menambah semangat kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional dan buku PPK. Kepada saudara Kuku untuk silakan maju ke depan untuk memimpin teman-temannya sekalian. Semangat Pak. Jadi teman-teman lagu dari teman-teman. Oke. Untuk teman-teman, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulang-pulang, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Baiklah, dilanjutkan untuk tepuk PPK. Baiklah, kita bersama-sama tepuk PPK. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk Nak Kuku dipersilakan untuk kembali ke tempat. Baiklah, di sini Bapak mempunyai sebuah cerita. Mau mendengar anak-anak sekalian? Baiklah, Bapak akan membacakannya. Di sebuah rumah yang sangat besar dan luas, tinggal seekor kucing sendirian yang menunggu rumah itu. Karena majikannya pergi bekerja setiap hari dan pulang setelah larut malam, maka makanan yang disediakan untuk kucing hanya roti dan keju. Sangat bosan rasanya jika setiap hari aku harus makan makanan ini, kata kucing. Majikanku tidak mengerti apa makanan kesukaanku. Tiba-tiba ia mendengar benda terjatuh. Rupanya ada sesuatu di rumah. Setelah dilihat, ternyata ada seekor tikus yang ketakutan melihat dirinya, sehingga menjatuhkan benda di atas meja. Anehnya, kucing tersebut tidak mengejar tikus tersebut. Ia merasa iba dan ia pun menyapanya. Hei tikus, jangan takut. Justru aku mencari teman karena setiap hari aku sendiri. Dan makanan yang disediakan majikanku hanya roti dan keju, kata kucing. Oh, roti dan keju itu makanan kesukaanku, kata si tikus. Sedangkan di tempat tinggalku majikanku setiap harinya hanya menyajikan nasi dan ikan. Oh ikan, tanya kucing, itu makanan kesukaanku. Dengan demikian kedua-duanya tidak merasa kesepian lagi. Mereka bermain bersama, bercanda dan bersukaria. Bahkan saling membantu dalam suka dan duka. Persahabatan mereka pun semakin erat. Gimana anak-anak sekalian? Apakah senang mendengar cerita dari Bapak tadi? Senang, Pak. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian semua. Apa yang dilakukan oleh tikus saat bertemu dengan si kucing? Terkejut, Pak. Nah, betul. Ada lagi? Ketakutan, Pak. Ya, kemudian bagaimana sikap si kucing terhadap tikus?
Ada yang tahu gak? Memberi pengertian Pak, nggak usah takut. Betul. Bagus sekali anak-anak, kalian itu telah tandanya kalian semua telah menyimak cerita dari Bapak tadi. Ya. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada pembelajaran kali ini. Di mana pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang media cetak, iklan media cetak. Di sini kalian itu dituntut untuk mengetahui ciri-ciri iklan media cetak, kemudian apa saja hal-hal penting yang ada di iklan media cetak. Kemudian ada lagi tuh sistem pencernaan pada hewan sapi. Di sini kalian itu dapat mengetahui beberapa organ yang terdapat di dalam hewan sapi dan fungsinya. Baiklah, sekarang kita mulai belajarnya. Di sini Bapak telah menyediakan sebuah iklan media cetak, dapat kalian simak dan cermati anak-anak sekalian. Ya. Cermati ya anak-anak, karena nanti di akhir Bapak akan bertanya pada kalian semua. Ya, Pak. Silakan dicermati bersama dengan Ya Pak. Sekarang Bapak ingin bertanya pada kalian, informasi apa saja yang penting yang terdapat di dalam iklan media cetak ini? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Saya, Pak. Ya, pada anak Oki. Mencegah demam berdarah, Pak. Ya, betul sekali. Ada lagi? Ya Pak. Itu ada 3 caranya, yaitu menguras tempat air, itu menutup tempat penampungan air, dan mengubur barang-barang sampah. Betul. Betul sekali pada anak terima. Kemudian ada lagi enggak di sini? Ada Pak. Ada buku. Itu plusnya Pak, hindari dari gigitan nyamuk Pak, dan menggunakan kelambu dan menggunakan obat nyamuk. Betul sekali. Nah, pada kira ada yang ditambahkan? Sama ya. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang iklan yang telah Bapak katakan. Di sini merupakan salah satu iklan dari iklan layanan masyarakat. Di mana iklan tersebut itu bertujuan untuk menyampaikan informasi penting tentang kesehatan atau sebagainya pada masyarakat, dan mereka paham akan itu. Sebetulnya itu iklan itu banyak jenis-jenisnya itu. Ada iklan produk, jasa, layanan masyarakat, iklan agama, dan lain sebagainya. Sebelumnya kalian sudah tahu apa itu iklan? Belum ya? Iklan itu adalah suatu cara untuk mempromosikan suatu barang atau jasa atau layanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk memberitahu informasi kepada masyarakat. Baiklah, di sini selanjutnya Bapak ada video tentang sistem pencernaan pada hewan. Mau menonton? Kalian kita saksikan bersama. Tolong disimak. Halo teman-teman, tahukah kalian kenapa sapi disebut hewan ruminansia? Sapi disebut hewan ruminansia karena mengunyah kembali makanannya yang sebelumnya telah masuk pada organ pencernaannya. Hal ini terjadi karena sapi memiliki lambung yang terbagi menjadi 4 ruang, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan apomasum. Ketika sapi mengunyah dan menelan rumput semulut penuh yang kemudian disebut dengan bolus, untuk pertama kalinya bolus ini akan memasuki rumen. Beberapa bolus juga memasuki retikulum. Di dalam rumen maupun retikulum terdapat mikroorganisme mutualistik yang berreproduksi cukup cepat, yaitu prokariota dan protista. Mikroorganisme ini bekerja mengolah mulut yang kaya selulosa tersebut dan menghasilkan produk sampingan, yaitu asam lemak. Sapi secara periodik mereproduksi dan mengunyah kembali bolus
karbohidrat menyebabkan makanan lebih mudah diolah. Tapi kemudian menelan kembali memahami dan selanjutnya akan masuk tempat air dihilangkan. Mamahan yang mengandung banyak sekali mikroorganisme tersebut akhirnya masuk ke amumasum untuk dicerna oleh milik sapi itu sendiri. Pencernaan selanjutnya berlangsung di usus halus, usus besar, dan kemudian diekskresi melalui anus. Baiklah, itulah tadi video yang sudah Bapak paparkan. Gimana videonya? Asik nggak? Asik sekali, Pak. Semuanya sudah menyimak video tadi? Sudah, Pak. Nah, sekarang Bapak ingin tanya jawab kepada kalian untuk ngetes apakah kalian sudah menyimak video yang tadi dengan baik atau tidak. Nah, di sini kan ada gambar. Nah, baiklah, di sini kan ada gambar hewan apa ini? Sapi. Nah, di sini kan ada nomor 1, 2, dan 3. Ya. Nah, jika kalian tadi menyimak video yang telah Bapak paparkan tadi, pastilah kalian mengetahui ini merupakan organ apa antara 1, 2, 3 ini. Sekarang mau bertanya kepada kalian. Untuk nomor 1 ini, itu organ apa? Ventrikulum. Oh, aku masuk, Pak. Oke atau gugur? Apa yang duluan? Aku masuk, Pak. Masuk, itu berfungsi untuk apa? Prima. Apa prima? Itu berfungsi untuk mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam lambung. Nah, benar sekali. Benar, Pak. Aku masuk, Pak. Ya. Kemudian nomor 2 ini menunjukkan gambar apa? Siapa yang bisa? Besar apa fungsinya kira? Tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan dan membantu menguraikan makanan. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kira. Yeah. Kemudian nomor 3 ini gambar apa? Pemasum, Pak. Apa? Pemasum. Apa fungsinya prima? Membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi. Iya, benar sekali. Ternyata anak Bapak pintar-pintar semua ya. Itu membuktikan bahwa kalian semua itu telah mencermati video yang telah Bapak sampaikan. Ya. Baiklah, sekarang kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Ya, Pak. Baiklah, di sini Bapak akan membagi 2 kelompok, di mana kursi yang bagian depan kelompok pertama dan di belakang kelompok 2. Ya, Pak. Kita akan melakukan sebuah permainan yang diberi namanya Sobat Drawing. Ada yang bertanya untuk Sobat Drawing? Apa ya, Pak? Di sini Bapak akan menjelaskan sedikit ya. Iya, Pak. Nah, Sobat Drawing ini merupakan suatu permainan di mana permainan ini berkelompok itu sistemnya. Nah, nanti setiap kelompok itu membuat 2 pertanyaan beserta kunci jawabannya. Nah, misalnya kelompok ini kan Bapak tugaskan untuk membuat pertanyaan kan, Ya. dan jawabannya. Nanti pertanyaannya nanti dilempar ke kelompok lawan. Ya. Nah, kemudian kelompok lawan tersebut menjawab pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 1. Kemudian setelah mereka menjawab pertanyaan tersebut, mereka membuat juga pertanyaan lagi. Kemudian pertanyaan yang telah dibuat tadi dilempar lagi ke kelompok lawan. Ya. Dan seterusnya. Ya, Pak. Mengerti, Pak. Ya. Bapak, kita mulai. Mulai, Pak. Baiklah, pada kelompok 1 dapat membuat pertanyaan. Kertasnya, Pak. Kertasnya ada. Ini ada, Pak. Minta yang kamu lagi. Iya. Ya, untuk kelompok 2 ada kan? Buat 2 pertanyaannya, 1 tentang iklan dan 1 lagi tentang sistem pernapasan bersapi.
Sudah anak-anak? Belum Pak, belum. Ya, silakan dilanjutkan. Ya Pak. Sudah, kelompok 2 sudah. Ya Pak. Sudah. Sekarang kelompok 1 bisa memutar tempat duduknya saling berhadapan ke kelompok 2. Baiklah untuk anggota kelompok 1. Tadi kan sudah kan membuat satu pertanyaan kan? Ya. Nah, silakan pertanyaan tersebut dilemparkan ke kelompok lawan. Ya, baiklah kepada kelompok 2 silakan menjawab pada saudara Kuku. Berikan satu contoh iklan layanan masyarakat dan manfaatnya. Contoh layanan iklan layanan masyarakat itu Pak seperti hemat listrik Pak, matikan lampu jika tidak digunakan. Gimana ini? Kira ada kelompok 1 benar atau enggak jawabannya? Nah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian kelompok 2 lempar pertanyaan selanjutnya. Dan ciri-ciri iklan yang baik. Dan kalau terlalu panjang jawabannya boleh ditulis terlebih dahulu, nanti disampaikan kepada teman-teman lain. Baiklah, kepada kelompok 1 sudah menjawabnya. Sudah Pak. Nah, sekarang bisa disampaikan berdiri, kira. Sebutkan ciri-ciri iklan yang baik. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa baik dan baku. Lalu yang kedua tidak mengadu domba pihak manapun. Nah, gimana kelompok 2? Apakah betul jawabannya? Tepuk tangan kepada kelompok 1. Jadi skornya itu satu sama ya. Kemudian kepada kelompok 1 lagi, lemparkan pertanyaan lagi. Apa fungsi retikulum pada pencernaan sapi? Jawabannya itu Pak, fungsi retikulum adalah tempat mencampur makanan menjadi gumpalan-gumpalan kasar. Gimana kelompok 1? Benar nggak? Benar Pak. Nah, itu. Nah, skornya 2-1 ya. Masih dimenangkan kelompok 2. Silakan kelompok 2 melempar pertanyaan selanjutnya. Apakah pencernaan pada sapi betina dan jantan itu sama? Jawabannya sama Pak. Gimana kelompok ini? Kelompok 2. Benar Pak. Benar. Ternyata skornya sama ya. Ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi paham semua Pak. Ya. Baiklah, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing, dirapikan lagi seperti semula. Baiklah, gimana tadi permainnya? Enak nggak? Enak. Jadi permainan tersebut yang telah dilakukan tadi itu bertujuan untuk kalian tuh agar semangat lagi dalam belajar, karena permainan itu tadi kan kita tuh dapat belajar sambil bermain. Jadi diharapkan kalian tuh dapat kerja selama proses pembelajaran. Ini Bapak ada tugas untuk kelompok kalian, kelompok masing-masing. Yang pertama itu kalian itu membuat satu iklan, contoh iklan, baik itu iklan layanan masyarakat, iklan produk maupun jasa. Tapi saja contoh, nanti ditampilkan
Kemudian kalian itu juga disuruh membuat gambar tentang organ pada hewan sapi, organ pencernaan pada sapi. Satu saja misalnya. Di situ kan ada ini kan, nama dan sebagainya itu. Kadang dapat dikerjakan kelompok masing-masing. Ini lah gampang. Baiklah, sudah semua anak-anak? Belum, silakan dilempar. Nah, Pak. Sudah anak-anak? Sudah, silakan perwakilan berkelompok dapat maju ke depan untuk mempraktekkan hasil kerjanya, kerja kelompoknya. Pada kelompok 2 dapat perwakilannya. Baiklah, pada kelompok pertama 1 dapat menampilkan hasil kerja kelompoknya. Ya, di sini kami membuat iklan tentang ajakan, yaitu ayo jagalah kebersihan lingkungan, lingkungan sehat, badan juga sehat. Itu iklannya. Untuk gambarnya di sini kami menggambar tentang organ pencernaan bagian sapi, yaitu bagian perut besar, yaitu rumen atau perut besar. Fungsinya tempat menyimpan sementara makanan yang sudah ditelan. Tuh, Pak. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, untuk kelompok 2 Pak. Di sini kami membuat iklan layanan masyarakat Pak, di mana kita harus menjaga kebersihan lingkungan dan selalu cuci tangan saat datang di rumah. Kita hindari bersama-sama COVID-19. Oke. Kemudian untuk gambarnya Pak, di sini kami membuat abomasum Pak. Ini Pak, nih Pak abomasum. Kemudian fungsi abomasum ini Pak untuk mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida sebagai desinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk semua. Silakan duduk Pak Guru. Jadi penampilan setiap kelompok yang mana setiap kelompok telah menampilkan hasil diskusinya masing-masing. Sekarang Bapak akan memberikan penghargaan terhadap kelompok yang terbaik di antara kalian semua. Sebenarnya kelompok kalian itu sudah bagus semua, namun dari yang terbaik itu pasti ada yang lebih baik. Kira-kira siapa nih yang terbaik? Setelah Bapak lihat-lihat tadi, ternyata yang kelompok terbaik itu adalah kelompok 2. Yang belum mendapatkan penghargaan, jadikan ini sebuah motivasi untuk lebih giat lagi dalam belajar. Ya, Pak. Jadi itulah tadi pembelajaran yang akan kita lakukan. Bapak akan menjelaskan sedikit materi yang telah dibahas tadi, di mana yang pertama itu adalah iklan media cetak.
iklan media digital itu terdiri dari beberapa jenis, di mana ada iklan produk, jasa, dan layanan masyarakat. Dan tujuan dari iklan tersebut untuk mempromosikan suatu barang atau jasa kepada khalayak ramai. Kemudian ada sistem pencernaan pada sapi, di mana organ-organnya terdiri dari rumen, ini rumen, kemudian pemasung, kemudian ada retikulum. Baiklah, itu tadi penjelasan sedikit banyaknya dari Bapak. Gimana itu anak-anak sekalian? Ada yang mau bertanya? Sudah semua kan? Nah, di sini anak-anak sekalian, siapa yang dapat menyimpulkan dari pembelajaran kita tadi? Siapa? Ayo Prima. Kita tadi belajar tentang iklan media cetak, tentang iklan layanan masyarakat. Terus kita juga belajar tentang sistem pencernaan pada sapi, bagian-bagian pencernaan pada sapi, Pak. Ya, betul sekali, tepuk tangan kita semua. Baiklah, di sini Bapak ada latihan soal, dapat kalian kerjakan sendiri, jangan mencontek, jangan lihat kiri kanan, kerjakan sendiri, fokus, karena ini bertujuan untuk mengukur kemampuan kalian setelah kalian melakukan pembelajaran pada hari ini. Jika silakan dilihat baik soalnya dan dikerjakan. Dikerjakan, Pak? Ya. Gimana anak-anak, udah nggak soalnya? Udah ya. Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, silakan dapat dikumpul. Sudah lagi, Bu. Sudah lagi, Pak. Udah, Pak. Sudah, Pak. Baiklah, itulah tadi pembelajaran pada hari ini mengenai iklan media cetak dan sistem pencernaan pada sapi. Ya. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya, di mana materinya itu tentang iklan media elektronik dan sistem pencernaan pada manusia. Ya. Baiklah, untuk kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Dapat kita lihat pada lingkungan sekitar. Kalau ada sampah mohon dipungut untuk menjaga kebersihan kelas kita agar kita tetap nyaman dalam melaksanakan pembelajaran kita yang selanjutnya. Gimana, sudah dipungut? Ya. Ya. Baiklah, untuk menumbuhkan keceriaan kita anak-anak sekalian, dapat berdiri sejenak. Kita akan melakukan tepuk semangat yang akan dipimpin oleh Vira. Pada Vira dipersilakan untuk memimpin teman-temannya. Kalian, ayo. Baiklah teman-teman, tepuk semangat. Semangat. Kurang, sekali lagi, ayo. Tepuk semangat. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa, karena pada awal pembelajaran tadi kan kita berdoa, maka di akhir pembelajaran juga harus berdoa. Pada anak Prima silakan memimpin teman-temannya berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.